Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida Supian. Saya dari Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen Retail, kelas non-reg, semester 1. NIM saya 2432221011. Mudah-mudahan dengan adanya video ini yang saya buat bisa memenuhi nilai ulangan tengah semester saya di mata kuliah Pendidikan Pancasila. Untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung saja ke materi. Saya di sini akan menjelaskan atau menceritakan sejarah pembentukan Pancasila sebagai dasar negara. Pada tanggal 8 Maret 1942, Indonesia menjadi wilayah pendudukan Jepang. Hal ini terjadi setelah dilakukannya Perjanjian Kalijati pada tanggal 8 Maret 1942 di Subang, Jawa Barat. Perjanjian tersebut menyatakan bahwa Belanda menyerahkan wilayah jajahan atas Indonesia kepada Jepang tanpa syarat di Kecamatan Kalijati, Subang, Jawa Barat pada tanggal 8 Maret 1942 dengan semboyan 3A, yaitu Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Cahaya Asia. Pemerintahan kedudukan Jepang mencoba menarik simpati bangsa Indonesia. Semboyan ini semata-mata untuk memikat hati rakyat Indonesia. Jepang membentuk pemerintahan militer yang terdiri dari: yang pertama, Pemerintahan Tentara ke-16 AD, wilayah Jawa Barat, dan Madura, pusat Jakarta. Yang kedua, Pemerintahan Tentara ke-25 AD, wilayah Sumatera, pusat Bukit Tinggi. Dan yang ketiga, Pemerintahan Armada AL dengan wilayah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Papua, pusat Makassar. Ketiga wilayah pemerintahan militer tersebut dipimpin oleh kepala staf dengan gelar Gunseikan. Namun, kejayaan Jepang di Asia tidak bertahan lama. Pihak sekutu yang terdiri dari Inggris, Amerika, Belanda melakukan serangan balasan terhadap Jepang. Alhasil, sejak 1944, posisi Jepang pada Perang Pasifik terus terdesak. Pertahanan Jepang sudah rapuh, banyak kota di Indonesia diserbu oleh sekutu seperti Ambon, Makassar, Manado, dan juga Surabaya. Bahkan beberapa pulau di sekitar Irian yang kini kita kenal sebagai dengan Papua telah jatuh ke tangan sekutu. Dalam bayang-bayang kekalahan yang semakin jelas dan nyata, Jepang terus berusaha menarik simpati bangsa Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan. Pada tanggal 17 September 1944, Perdana Menteri Koiso dalam sidang istimewa Jepang di Tokyo memperbolehkan Indonesia untuk merdeka. Selanjutnya, Letnan Jenderal Kumakichi Harada, pemimpin militer di Jawa pada saat itu, berusaha meyakinkan bangsa Indonesia akan janjinya kemerdekaan. Sebagai realisasinya, pada tanggal 1 Maret 1945 diumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau sering disebut dengan BPUPKI. BPUPKI dibentuk dengan tujuan menyelidiki berbagai hal dalam segala bidang kehidupan sebagai persiapan pembentukan Indonesia Merdeka, yaitu Indonesia Merdeka. Pada saat itu, Rajiman Wedyudiningrat dipilih sebagai ketua. Ia dibantu 2 orang, ketua pemuda Ichibangasae Yoshio, orang Jepang yang pada saat itu menjabat sebagai Shuchokan di Cirebon, dan wakil dari Indonesia yaitu Raden Panji Suroso, menjabat sebagai kepala sekretariatan. Selanjutnya, pada tanggal 29 April 1945, anggota BPUPKI dilantik. Adapun anggota yang dilantik berjumlah 62 orang. Ditambah orang Jepang, di mana orang Jepang tersebut tidak memiliki hak suara di Indonesia. Pada saat itu, Soekarno tidak ingin menjadi ketua BPUPKI karena ia ingin lebih aktif dalam berbagai diskusi
yang pada saat itu sering ia lakukan. Bendera merah putih dikibarkan di samping bendera Jepang Hinomaro. Sejak didirikannya BPUPKI, telah diadakan sidang resmi sebanyak 2 kali. Sidang pertama diadakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sidang ini membahas tentang dasar negara, sedangkan sidang yang kedua berlangsung pada tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945. Sidang ini membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar. Selain itu, terjadi pertemuan-pertemuan BPUPKI. Sidang pertama yang dilakukan oleh BPUPKI dilaksanakan di Gedung Chow Sang In, Jakarta, yang kini disebut dengan Gedung Pancasila, dan menjadi bagian dari kompleks bangunan Kementerian Luar Negeri Indonesia. Sebenarnya, sidang ini telah dibuka pada tanggal 28 Mei 1945. Namun, pelaksanaannya pembahasannya baru dimulai keesokan harinya. Dr. KRT Rajiman Wedyodiningrat selaku ketua sidang menyatakan perlunya suatu dasar negara. Selanjutnya, beberapa anggota sidang menyampaikan pendapatnya tentang rumusan dasar negara. Rumusan-rumusan yang disampaikan memiliki perbedaan di antaranya satu dan yang lainnya. Walaupun demikian, rumusan-rumusan tersebut tetap berlatar kepada kepribadian dan gagasan-gagasan besar dari bangsa Indonesia itu sendiri. Selain itu, rumusan-rumusan tersebut didasari sejarah dan semangat nasionalisme. Kemudian, setelah itu, Muhammad Yamin Supomo dan Soekarno mengajukan rumusannya tentang dasar negara. 3 rumusan yang disampaikan secara Yamin menjadi yang pertama yang mengusulkan rumusan pada tanggal 29 Mei 1945 dalam pidatonya yang berjudul Asas dan Kebangsaan Indonesia. Menurutnya, negara Indonesia yang akan merdeka terdiri dari 5 unsur. Yang pertama, pri kebangsaan, yang kedua, pri kemanusiaan, ketiga, pri ketuhanan, keempat, pri kerakyatan, dan yang kelima, kesejahteraan rakyat. Rumusannya tersebut kemudian disampaikan secara tertulis dalam rancangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Rumusannya berbunyi: 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kebangsaan, Persatuan Indonesia. 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Selanjutnya, pada tanggal 31 Mei 1945, Profesor Dr. Supomo menyampaikan pidatonya tentang dasar negara. Ia mengatakan bahwa negara Indonesia yang merdeka harus mempersatukan diri dengan segala lapisan masyarakat. Menurutnya, ada 5 unsur untuk menjadi dasar negara, yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, keadilan rakyat, dan musyawarah. Selanjutnya, pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan pidato tentang dasar negara Indonesia merdeka. Ia membuka pidatonya dengan kritik kepada pembicara dalam sidang yang dinilainya terlalu kecil. Ia menjelaskan bahwa modal utama dari negara yang akan segera lahir itu tak lain adalah kemerdekaan. Ia kemudian mengemukakan rumusannya yang mencakup 5 dasar negara yang disebutnya sebagai Pancasila. Filosofi Pancasila yaitu yang menjunjung tinggi kesejahteraan dalam keberagaman menjadi landasan kemerdekaan. Pancasila terdiri dari 5 asas, yaitu yang pertama, nasionalisme dan kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme dan pri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial
dan yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Rumusan negara atau Pancasila yang kemukakan Soekarno menginspirasi para pendiri bangsa dalam sidang berikutnya tentang dasar negara. Untuk mengenang pidato Soekarno tersebut, maka setiap tanggal 1 Juni itu diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Ringkasan dari Pancasila disebut sebagai Trisila, yang isinya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sosionasionalisme, yang kedua, sosio-demokratis, dan yang ketiga, ketuhanan. Menurut Soekarno, Trisila tersebut jika diperas lagi menjadi Ekasila, yaitu gotong royong. Prinsip Ekasila adalah mendirikan negara gotong royong. Artinya satu untuk semua, semua untuk satu, dan semua untuk semua. Tak berhenti di situ, BPUPKI kemudian membentuk Panitia 9 untuk merumuskan lebih rinci tentang rumusan Pancasila sebagai dasar negara dan pembuatan Undang-Undang Dasar 1945. Para tokoh Panitia 9 itu beranggotakan yang pertama, Insinyur Soekarno, kedua, Dr. Randes Muhammad Hatta, yang ketiga, Mr. A.A. Maramis, keempat, Mr. Muhammad Yamin, kelima, Ahmad Subarjo, keenam, Abikusno Djokrosoljoso, yang ketujuh, Abdul Kahar Muzakkar, kedelapan, Haji Agus Salim, kesembilan, Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim. Hasil pembahasan Panitia 9 tertuang dalam Piagam Jakarta atau sering kita sebut sebagai Jakarta Charter pada tanggal 22 Juni 1945 sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan dalam kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, perumusan soal dasar negara itu masih belum selesai. Timbul perdebatan antara kelompok kebangsaan dan kelompok Islam. Saat rapat panitia perancangan Undang-Undang Dasar pada tanggal 11 Juli 1945, J. Latuhari menyampaikan keberatan terutama kewajiban melakukan syariat buat pemeluk-pemeluknya. Setelah melalui perdebatan pada rapat panitia persiapan kemerdekaan Indonesia atau sering kita sebut sebagai PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, Muhammad Hatta membacakan rumusan akhir pembukaan Undang-Undang Dasar Negara. Salah satunya merubah kalimat pada dasar negara menjadi negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan ini dianggap sebagai rumusan akhir dasar negara yang dikenal dengan namanya Pancasila. Pancasila dinyatakan sah sebagai dasar negara Indonesia dalam sidang BPUPKI. Jadi, kesimpulannya adalah Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang lahir dari perjuangan dan pemikiran bangsa Indonesia sendiri. Pancasila merupakan hasil dari proses panjang dan dinamis yang melibatkan berbagai tokoh dan unsur masyarakat Indonesia pada masa pergerakan kemerdekaan. Pancasila mengandung 5 sila yang mencerminkan karakter, nilai-nilai, dan cita-cita bangsa Indonesia, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, musyawarah untuk mufakat, kesejahteraan rakyat, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila lahir dalam sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945 melalui pidato Soekarno yang menyebutkan istilah Pancasila untuk pertama kalinya. Pancasila disempurnakan oleh Panitia 9 pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945.
dan susunan perancangan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang merdeka. Pancasila adalah ideologi bangsa yang harus kita amalkan dan jaga sebagai warisan para pendiri bangsa. Pancasila adalah sumber inspirasi dan motivasi bagi kita untuk membangun Indonesia yang lebih baik, lebih maju, dan lebih sejahtera. Pancasila adalah jati diri kita sebagai bangsa Indonesia yang berdaulat, bersatu, dan beradab. Para pendiri bangsa telah berjuang untuk merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Kita harus menghargai perjuangan mereka dengan cara mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kita disatukan oleh Pancasila dalam perbedaan. Mungkin cukup sekian materi yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.